Kami dari kelompok 4 akan dari introduksi model planet. Sejak zaman kuno, manusia selalu menatap langit dan mencoba memahami bagaimana benda-benda langit bergerak di alam semesta. Planet, bintang, dan matahari menjadi objek pengamatan yang memunculkan banyak pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya tata surya bekerja. Salah satu pertanyaan paling penting dalam sejarah sains adalah siapa sebenarnya yang pertama kali merevolusi cara manusia memahami tata surya. Dalam banyak buku sejarah, perubahan besar dalam astronomi sering dikaitkan dengan Nicolaus Copernicus. Pada abad ke-16, ia memperkenalkan model heliosentris, yaitu gagasan bahwa matahari berada di pusat tata surya dan planet-planet bergerak mengelilinginya. Namun, sebelum gagasan Copernicus muncul, model yang paling berpengaruh dalam astronomi adalah model geosentris yang dikembangkan oleh astronom Yunani, yaitu Claudius Ptolemy pada abad kedua. Dalam model ini, bumi dianggap sebagai pusat alam semesta, sementara matahari, bulan, dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi bumi. Untuk menjelaskan gerakan planet yang terlihat tidak beraturan di langit, Ptolemy menggunakan sistem lingkaran tambahan yang disebut dengan epicycle, di mana planet tidak hanya bergerak mengelilingi bumi, tetapi juga bergerak pada lingkaran kecil di atas orbit utamanya. Sistem ini memang mampu menjelaskan banyak pengamatan astronomi pada masa itu. Namun, model Ptolemy juga menggunakan konsep yang disebut dengan equum, yang dimana melalui konsep ini, gerakan planet dianggap tidak seragam jika dilihat dari pusat orbitnya. Bagi banyak ilmuwan, pada masa berikutnya, konsep ini dianggap bermasalah karena tidak sesuai dengan prinsip filsafat alam dari Aristotelian yang menyatakan bahwa gerakan benda langit harus bersifat sempurna dan melingkar. Pada abad ke-12 hingga ke-14, para ilmuwan muslim mulai mempelajari model Ptolemy secara kritis. Mereka tidak hanya menerima teori tersebut, tetapi juga mencoba memperbaiki berbagai kelemahan yang ada melalui pendekatan matematika dan observasi yang lebih sistematis. Salah satu tokoh penting dalam upaya reformasi astronomi ini adalah Nasir al-Din al-Tusi, yaitu seorang ilmuwan Persia yang mengembangkan konsep matematika baru untuk menjelaskan gerakan planet. Kontribusi inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan astronomi pada masa berikutnya. Mari kita mengenal sosok di balik revolusi besar ini. Nasir al-Din al-Tusi lahir pada tahun 1201 di Tus, Persia. Beliau tumbuh menjadi seorang polimatik yang menguasai matematika, fisika, hingga filsafat. Namun, tantangan terbesar hidupnya datang ketika invasi Mongol menghancurkan Baghdad. Di tengah situasi yang mengancam peradaban, beliau muncul sebagai pahlawan diplomasi. Beliau berhasil meyakinkan Hulagu Khan bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan yang tak ternilai, sehingga beliau diberi mandat untuk mendirikan pusat riset terbesar di zamannya. Sumbangsih paling fenomenal dari beliau di bidang astronomi adalah Tusi Couple. Selama ribuan tahun, dunia terjebak pada model Ptolemy yang menggunakan konsep equant, yaitu sebuah titik imajiner yang secara fisik dianggap tidak konsisten oleh para ilmuwan muslim. Nasir al-Din al-Tusi menawarkan solusi yang jauh lebih elegan. Beliau membuktikan bahwa jika sebuah lingkaran kecil berputar di dalam lingkaran besar yang diameternya 2 kali lipat, maka titik di pinggir lingkaran kecil tersebut akan bergerak maju mundur dalam garis lurus sempurna. Secara fisika, ini adalah penemuan besar. Beliau menunjukkan bahwa gerak linear di langit bisa dihasilkan dari kombinasi gerak melingkar yang murni. Konsep inilah yang kemudian menjadi fondasi penting bagi Nicolaus Copernicus dalam menyusun model tata suryanya. Kejeniusan teori beliau tidak berdiri sendiri tanpa data. Di Marakah, Azerbaijan,
beliau mendirikan sebuah observatorium yang fungsinya menyerupai pusat riset modern seperti NASA. Di sana, beliau mengumpulkan para ilmuwan lintas bangsa, mulai dari Persia hingga Tiongkok, untuk berkolaborasi. Melalui instrumen-instrumen raksasa yang beliau rancang, lahirlah Ziz-i-Ilkhani, tabel astronomi paling akurat di masa itu yang mencatat posisi planet selama 12 tahun penuh. Melalui dedikasi beliau, Maragha bukan hanya menjadi tempat mengamati bintang, tetapi menjadi bukti nyata bahwa kritik ilmiah yang konsisten dapat membawa kemajuan bagi seluruh umat manusia. Nilai-nilai ketegasan ilmiah yang beliau wariskan inilah yang memicu perubahan besar dalam sejarah astronomi. Namun, perbaikan geometri planet ini tidak berhenti di Altusi saja. Rekan setim saya berikutnya akan menjelaskan bagaimana teorema Urdi melengkapi potongan puzzle reformasi ini. Salah satu tokoh penting dalam revolusi model planet pada abad ke-13 adalah Muayyad al-Din al-Urdi. Ia merupakan seorang astronom dan insinyur muslim yang bekerja di Observatorium Maragha di Persia. Di tempat ini, para ilmuwan bekerja sama untuk memperbaiki model astronomi yang diwariskan dari astronom Yunani. Al-Urdi bekerja di Observatorium Maragha, sebuah pusat penelitian astronomi yang didirikan oleh Nasir al-Din al-Tusi pada abad ke-13. Observatorium ini menjadi tempat berkumpulnya para astronom untuk mengembangkan model matematika yang lebih baik dalam menjelaskan pergerakan planet. Pada masa itu, model planet yang digunakan masih berasal dari teori Claudius Ptolemy yang dijelaskan dalam karyanya Almagest. Model ini menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta dan menjelaskan gerakan planet menggunakan sistem lingkaran yang disebut epicycle. Salah satu masalah utama dalam model Ptolemy adalah menggunakan konsep equine, yaitu titik imajiner yang membuat gerakan planet terlihat tidak seragam. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip kosmologi klasik yang menyatakan bahwa gerakan benda langit harus berbentuk lingkaran sempurna dengan kecepatan yang seragam. Untuk mengatasi masalah tersebut, Muayyad al-Din al-Urdi mengembangkan prinsip geometri yang dikenal sebagai Urdi lemma atau teorema Urdi. Melalui pendekatan ini, gerakan planet dapat dijelaskan menggunakan kombinasi lingkaran yang lebih konsisten secara matematis tanpa menggunakan konsep equine. Kontribusi ini menjadi bagian penting dalam perkembangan astronomi di dunia Islam. Beberapa konsep geometris yang dikembangkan di Observatorium Maragha memiliki kemiripan dengan model yang kemudian digunakan oleh Nicolaus Copernicus dalam teori tata suryanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan astronomi modern tidak terlepas dari kontribusi ilmuwan muslim pada abad ke-12 hingga ke-13. Al-Sotir adalah seorang astronom dari Damaskus yang hidup pada abad ke-14. Ia bekerja sebagai muwakit, yaitu seorang ahli astronomi yang bertugas menentukan waktu sholat di masjid. Karena pekerjaannya ini, ia sangat sering melakukan pengamatan langit. Dari pengamatan tersebut, ia menemukan bahwa model tata surya yang lama masih memiliki banyak masalah. Sebelumnya, astronom menggunakan model dari Claudius Ptolemy. Dalam model ini, planet bergerak dalam lingkaran besar, tetapi juga berada di lingkaran kecil yang ikut berputar. Namun untuk menjelaskan gerakan planet yang kadang tampak melambat atau mempercepat, Ptolemy menambahkan konsep yang disebut equine. Masalahnya konsep ini dianggap tidak konsisten secara fisika oleh banyak ilmuwan, karena gerakannya tidak lagi benar-benar melingkar sempurna. Disinilah inovasi dari Ibnu As-Sotir muncul. Ia mencoba membangun model matematika baru yang bisa menjelaskan gerakan planet tanpa menggunakan equine. Caranya adalah dengan menggabungkan beberapa gerakan lingkaran kecil secara lebih teratur. Seperti terdapat roda kecil yang menempel pada roda yang lebih besar,
lalu keduanya berputar bersama. Dengan kombinasi gerakan ini, jalur planet bisa dijelaskan secara lebih konsisten secara matematis. Kemudian pendekatan ini juga dipengaruhi oleh gagasan sebelumnya dari Nasir ad-Din at-Tusi yang menunjukkan bahwa dua gerakan melingkar bisa menghasilkan gerakan maju mundur yang tampak lurus. Hal yang paling menarik adalah kemiripan model ini dengan model yang dikembangkan oleh Nicolaus Copernicus sekitar 2 abad kemudian. Ketika para sejarawan sains mempelajari diagram planet milik Copernicus, mereka menemukan bahwa struktur matematisnya hampir sama dengan model Ibnu Ashatir. Karena kemiripan ini, banyak peneliti menduga bahwa gagasan dari para astronom Muslim, termasuk yang berkembang di Malaga Observatory, kemudian sampai ke Eropa dan ikut mempengaruhi perkembangan astronomi di sana. Hal ini menunjukkan bahwa revolusi ilmiah tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum munculnya teori heliosentris di Eropa, para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Ashatir sudah lebih dulu mengembangkan model matematika yang sangat maju untuk menjelaskan gerakan planet. Kontribusi mereka menjadi salah satu langkah penting dalam sejarah perkembangan astronomi dunia. Pada bagian akhir ini, kita bisa melihat bahwa kontribusi para ilmuwan di Observatorium Maragha bukan hanya penting dalam sejarah astronomi, tetapi juga memberikan banyak nilai yang bisa kita teladani sampai sekarang. Salah satu nilai yang paling terlihat adalah sikap ilmiah yang kritis. Para ilmuwan seperti Nasir al-Din al-Tusi, Muayyad ad-Din al-Urdi, dan Ibnu Ashatir tidak begitu saja menerima teori lama dari Claudius Ptolemy. Mereka justru berani mengkritik dan memperbaiki model tersebut karena menemukan ketidaksesuaian dalam perhitungan matematisnya. Sikap inilah yang sebenarnya menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, kita juga bisa melihat pentingnya kolaborasi ilmiah. Para ilmuwan bekerja bersama di Maragha Observatory untuk mengembangkan model astronomi yang lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian besar sering kali lahir dari kerjasama dan pertukaran ide antar ilmuwan. Hal lain yang menarik adalah bagaimana sains pada masa itu terhubung dengan kebutuhan masyarakat. Astronomi digunakan untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, serta penyusunan kalender hijriah. Artinya, penelitian ilmiah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat perkembangannya hingga sekarang, ilmu pengetahuan memang selalu berkembang. Bahkan, model tata surya yang kemudian dipopulerkan oleh Nicolaus Copernicus diduga memiliki kemiripan dengan model yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan di Maragha. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sains sebenarnya merupakan hasil kontribusi dari banyak peradaban. Sebagai penutup, sejarah ini mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan ilmu pengetahuan lahir dari keberanian untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai budaya. Nilai-nilai inilah yang tetap penting bagi para ilmuwan di masa kini maupun di masa depan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.